Hai, welcome to my channel. Hari ini aku mau review buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Penerbitnya adalah PT Kompas Media Nusantara. Menurut aku pribadi, filosofi ini mengarahkan kita untuk mempunyai persepsi yang lebih positif dan bagaimana kita bersikap kepada orang-orang yang mungkin menyebalkan. Dari pengalamannya penulis ini, setelah setahun atau setengah tahun mempraktikkan filosofi teras ini, ia menjadi lebih sabar, lebih tenang, dan lebih positif. Oke, jadi kita mulai dengan review bukunya ya. Dari segi cover, depannya seperti ini, dan belakangnya seperti ini. Nah, di bab 1 di buku ini menjelaskan tentang survei yang telah dilakukan oleh si penulis terhadap kekhawatiran yang dialami oleh masyarakat sekitar nasional. Ya. Oke. Nah, bab yang kedua itu tentang filosofi teras ini sendiri. Apa itu filosofi teras? Apa tujuannya filosofi teras? Mengapa kita harus mempraktekkan filosofi teras? Bab ketiga membahas tentang selaras dengan alam. Jika kita ingin hidup kita menjadi lebih baik, kita harus selaras dengan alam. Apa maksudnya? Bab keempat membahas tentang dikotomi dan trikotomi kendali. Apa sih itu? Itu adalah apa yang bisa kita kendalikan, seperti contohnya pikiran kita, persepsi, terus kelakuan kita, kan kita yang bisa mengendalikan. Terus ada yang tidak bisa kita kendalikan, seperti contohnya pikiran orang lain, persepsi orang lain, bagaimana orang lain melakukan sesuatu, itu kan di luar kendali kita. Nah, itu dua, itu yang dikotomi. Lah yang trikotomi itu dua itu tambah satu lagi, yaitu yang setengah bisa kita kendalikan dan setengahnya tidak, seperti kesehatan. Kita bisa mengendalikan kesehatan seperti makan yang sehat, hidup teratur, pola makannya, terus olahraga juga. Tapi misal kayak di saat seperti ini, masa pandemi, ya siapa tahu setelah orang itu salaman terus lupa nggak cuci tangan kalau mau makan, jadi ketularan. Padahal kita udah hidup sehat sebelumnya. Itu kan antara bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan. Bab yang kelima adalah intinya kita sebagai manusia itu disusahkan bukan karena masalah itu, tapi bagaimana kita menilai masalah itu sehingga masalah itu jadi berat untuk kita. Kalau kitanya enjoy, ya insya Allah masalahnya juga akan nggak seberat itu. Bab ke-6 membahas tentang memperkuat mental kita. Ini salah satu, ya ini satu-satunya quotes yang menurut aku paling bagus, menurut aku ya. Aku bacain. Seringkali banyak masalah sepele tidak perlu dicari solusinya, cukup dihindari. Seperti sekedar membuang ketimun pahit atau mengambil jalan memutar. Gitu aja kok repot. Iya kan, kalau misal kita beli timun nih, terus timunnya kita makan pahit, masa kita harus ngomel, malah nyalahin orang yang jual ketimunnya? Kalau di sini jelaskan, mending itu timunnya dibuang aja, daripada kita membuang energi kita untuk marah-marah nggak jelas. Nah, di bab ini ada yang aku kurang suka dari buku ini, yang aku nggak setuju sama pendapatnya, yaitu gini. Di sini tertulis Marcus Aurelius berkata, awali setiap hari dengan berkata kepada diri sendiri, hari ini saya akan menemui gangguan, orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, hinaan, ketidaksetiaan, niat buruk, dan keegoisan. Semua itu karena pelakunya tidak mengerti apa yang baik dan buruk. Menurut aku pribadi, itu termasuk menanamkan afirmasi negatif kepada kita.
Lah kenapa kok ini ditulis di sini harus awali hari dengan seperti itu? Supaya kita bisa nggak kaget kalau misal kita beneran mengalaminya, kayak diajak orang atau apalah itu tadi. Jadi kita udah ada persiapan dini gitu. Tapi menurut aku itu bagi aku kurang efektif. Kalau aku sendiri mending yang baik-baik. Ya memang kita harus memikirkan resiko negatif yang mungkin terjadi di setiap hari. Tapi bukan berarti kita setiap hari mengawali hari itu dengan berkata yang seperti itu. Itu yang aku nggak setuju gitu. Di bab 7 adalah kehidupan ini kita tidak bisa menghindari orang-orang yang menyebalkan. Kalau misal menurut kita si A atau B menyebalkan, ya menurut mereka kita juga mungkin aja ada sisi menyebalkannya. Atau mungkin mereka menyebalkan itu nggak sengaja. Gitu. Bab 8 menjelaskan tentang bagaimana menghadapi kesusahan atau musibah. Di sini ada menghindari atau melawan pola pikir 3P. 3P itu apa aja? Kalian bisa baca sendiri ya. Terus menerima penderitaan. Ya apapun yang terjadi kita harus menerimanya. Bab 9 adalah cara menjadi orang tua. Di bab 1 sebelumnya itu kan ada survei-survei kekhawatiran nasional. Dan itu salah satu termasuk yang tinggi itu adalah khawatir menjadi orang tua. Bukan berarti khawatir kalau suatu saat kita punya anak ya. Tapi bagaimana kita bisa mungkin mendidik anak supaya anak itu jadi anak yang positif, jadi lebih baik. Bab 10 membahas tentang kepedulian terhadap permasalahan dunia. Seperti contohnya tuh di masa pandemi sekarang, kan itu termasuk masalah dunia ya, ada corona di mana-mana. Dan bagaimana kita menyikapinya dengan cara mungkin pakai masker kalau keluar, terus sering cuci tangan, social distancing, dan lain sebagainya. Bab 11 adalah kematian. Ini kayak membahas semua ya, dari persepsi kita jadi orang tua sampai mati pun dibahas di sini. Oke, jadi sekian dulu video dari aku. Semoga kalian suka sama videonya dan semoga videonya bermanfaat. Bagi kalian yang suka sama videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share. Dan share ke seluruh media yang kalian punya. Oke, semoga kita ketemu di next video. Bye-bye.